semuanya, perkenalkan aku Elisia Salsabila. Pada video kali ini, aku akan mengajak kalian untuk mengenal koefisien atenuasi atau koefisien pelemahan. Topik ini merupakan bagian dari pembahasan bab radiasi nuklir dan detektor. Sebelum lanjut ke materinya, apakah kalian tahu apa itu radiasi nuklir? Radiasi nuklir adalah radiasi yang dipancarkan oleh inti atom tidak stabil dalam bentuk partikel maupun gelombang elektromagnetik. Radiasi nuklir ini dapat berupa radiasi bermuatan maupun radiasi tidak bermuatan. Radiasi bermuatan seperti partikel alfa, beta, dan proton. Sedangkan radiasi tak bermuatan seperti sinar gamma dan neutron. Pada setiap jenis radiasi tersebut memiliki kemampuan untuk menembus material yang berbeda-beda. Dapat dilihat pada gambar berikut. Partikel alfa memiliki daya tembus paling rendah dan dapat dihentikan oleh selembar kertas. Partikel beta memiliki daya tembus lebih besar dan dapat ditahan oleh aluminium tipis. Sementara itu, sinar gamma memiliki daya tembus yang jauh lebih tinggi sehingga memerlukan material seperti timbal atau beton tebal untuk mengurangi intensitasnya. Ketika radiasi melewati suatu medium atau material, tidak seluruh intensitas radiasinya itu dapat diteruskan. Sebagian radiasi akan diserap atau absorption, dan sebagian lainnya akan dihamburkan atau scattering akibat adanya interaksi dengan atom-atom penyusun materialnya. Akibat adanya proses penyerapan dan hamburan tersebut, jumlah partikel atau foton yang berhasil menembus material menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah awalnya, sehingga intensitas radiasi yang diteruskan juga mengalami penurunan. Fenomena ini disebut sebagai atenuasi radiasi. Jadi, atenuasi radiasi adalah berkurangnya intensitas radiasi ketika melewati suatu material. Sebagai contoh, jika sinar X dilewatkan pada selembar aluminium tipis, maka sebagian besar sinar X tersebut masih dapat bisa lolos. Namun, ketika ketebalan aluminium itu diperbesar, maka jumlah sinar X yang berhasil menembus berkurang menjadi lebih sedikit. Nah, untuk menyatakan besarnya kemampuan suatu material dalam melemahkan intensitas radiasi, itu disebut sebagai koefisien atenuasi. Koefisien atenuasi linear ini dilambangkan dengan simbol mu. Koefisien ini digunakan untuk menunjukkan seberapa efektif suatu material dalam mengurangi intensitas radiasi. Jadi, semakin besar nilai koefisien atenuasi linearnya, maka semakin kuat kemampuan material tersebut dalam melemahkan radiasi. Sebaliknya, semakin kecil nilai koefisien atenuasinya, maka semakin mudah radiasi menembus material tersebut. Satuan koefisien atenuasi linear ini adalah cm pangkat minus 1 atau meter pangkat minus 1. Selanjutnya, besarnya nilai koefisien atenuasi ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu dari jenis materialnya, dari densitas materialnya, serta energi radiasi yang digunakan juga dapat mempengaruhi. Untuk menentukan hukum atenuasi eksponensial dapat melalui persamaan dasar atenuasi radiasi, yaitu dI sama dengan min mu dikali I dikali dx. Pada persamaan tersebut, tanda minus menunjukkan bahwa radiasi itu terus berkurang ketika melewati material. Selanjutnya, dari persamaan atenuasi dasar tersebut, kita dapat memindahkan ruas sesuai dengan variabelnya menjadi dI per I sama dengan min mu kali dx.
kemudian mengintegralkan kedua ruas tersebut. Untuk ruas kiri, batas integral intensitas dimulai dari intensitas awal hingga intensitas akhir, sedangkan untuk ruas kanan, batas integrasi ketebalannya dimulai dari 0 hingga X. Sehingga dapat dituliskan sebagai berikut. Integral I0 hingga I dI per I sama dengan min mu integral 0 sampai X dx. Hasil dari integral tersebut adalah ln I dikurang ln I0 sama dengan min mu dikali X. Ln I per I0 sama dengan min mu dikali X. Untuk menghilangkan ln, maka kedua ruas dieksponensialkan menjadi I per I0 sama dengan E pangkat min mu dikali X. I sama dengan I0 E pangkat min mu dikali X. Sehingga diperoleh hukum atenuasi eksponensial adalah I sama dengan I0 dikali E pangkat min mu dikali X. I adalah intensitas radiasi setelah melewati material, I0 adalah intensitas awal radiasi, mu adalah koefisien atenuasi linear, dan X adalah ketebalan material. Dari persamaan tersebut menunjukkan bahwa intensitas radiasi menurun secara eksponensial terhadap ketebalan materialnya. Artinya, semakin tebal material yang digunakan, maka semakin kecil intensitas radiasi yang dapat diteruskan. Oke, coba sekarang kalian perhatikan contoh soal berikut. Sebuah berkas sempit yang terdiri dari 2000 foton sinar X monoenergetik berkurang menjadi 1000 foton setelah melewati lembaran tembaga setebal 1 cm. Tentukan koefisien atenuasi dari tembaga tersebut. Nah, jadi untuk menjawab soal ini, pertama-tama kita harus tuliskan terlebih dahulu nilai yang sudah diketahui, yaitu ada I0 sama dengan 2000, I sama dengan 1000, dan X sama dengan 1 cm. Yang ditanya adalah koefisien atenuasi linear atau mu. Karena soal ini masih ada kaitannya dengan hubungan antara intensitas radiasi dan ketebalan material, maka dapat dikerjakan menggunakan hukum atenuasi eksponensial, yaitu I sama dengan I0 dikali E pangkat minus mu dikali X. Selanjutnya, untuk memudahkan dalam perhitungan, kita bisa ubah terlebih dahulu bentuk eksponensialnya itu ke dalam bentuk ln, seperti pada penurunan rumus sebelumnya. Jadi, ln I per I0 sama dengan min mu dikali X. Kemudian, substitusikan semua data yang tadi sudah kita ketahui. Masukkan nilai I, I0, dan X-nya, sehingga menjadi ln 1000 dibagi 2000 sama dengan min mu dikali 1. 1000 dibagi 2000 itu kan sama dengan 0,5. Min mu dikali 1 sama dengan min mu. Jadi, ln 0,5 sama dengan min mu. Ln 0,5 itu sama dengan min 0,693. Jadi, min 0,693 sama dengan min mu. Nah, jadi nilai mu-nya ini adalah 0,693 cm pangkat minus 1. Jadi, sudah diperoleh nilai koefisien atenuasi linear tembaga sebesar 0,69 cm pangkat minus 1. Nilai tersebut menunjukkan kemampuan tembaga dalam mengurangi intensitas sinar X yang melewatinya. Setelah membahas tentang koefisien atenuasi linear, selanjutnya kita akan membahas tentang half value layer atau HVL.
Half value layer atau lapisan nilai setengah merupakan ketebalan material yang diperlukan untuk mengurangi intensitas radiasi menjadi setengah dari intensitas awalnya. Setiap penambahan satu lapisan HVL akan mengurangi intensitas radiasi menjadi setengah dari nilai sebelumnya. Contohnya, jika intensitas awal radiasi atau I0 adalah 100, maka setelah melewati satu lapisan HVL, intensitas radiasi menjadi I0/2 atau 50%. Setelah melewati dua lapisan HVL, intensitas radiasi menjadi I0/4 atau 25%. Dan setelah melewati 3 lapisan HVL, intensitas radiasi menjadi I0/8 atau 12,5%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak lapisan HVL yang digunakan, maka semakin kecil intensitas radiasi yang dapat diteruskan. Berdasarkan definisi tersebut, nilai HVL dapat ditentukan dengan menganggap bahwa intensitas akhir sama dengan setengah intensitas awal. Dapat dituliskan sebagai berikut. I sama dengan I0/2. Nilai tersebut kemudian disubstitusikan ke dalam persamaan hukum atenuasi eksponensial. I sama dengan I0 dikali E pangkat min mu dikali X, sehingga diperoleh I0/2 sama dengan I0 dikali E pangkat min mu dikali X. Kemudian I0 tersebut dapat dicoret atau dihilangkan sehingga menjadi 1/2 sama dengan E pangkat min mu dikali X. Kemudian ubah eksponensialnya menjadi ln 1/2 sama dengan min mu dikali X. Min ln 2 sama dengan min mu dikali X. X sama dengan ln 2/mu. Jadi diperoleh nilai HVL sama dengan ln 2/mu. Dari persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai HVL berbanding terbalik dengan koefisien atenuasi linear. Artinya, semakin besar nilai koefisien atenuasi suatu material, maka semakin kecil ketebalan yang diperlukan untuk mengurangi intensitas radiasi hingga setengah dari nilai awalnya. Selain koefisien atenuasi linear, terdapat juga koefisien atenuasi massa. Koefisien atenuasi massa adalah besaran yang menyatakan kemampuan suatu material dalam melemahkan intensitas radiasi per satuan massa material. Koefisien ini digunakan untuk membandingkan kemampuan atenuasi berbagai material tanpa dipengaruhi oleh perbedaan massa jenis maupun densitasnya. Secara matematis, koefisien atenuasi massa dapat dituliskan sebagai μm sama dengan mu per rho. Dengan μm adalah koefisien atenuasi massa, mu adalah koefisien atenuasi linear, dan rho adalah densitas material. Jadi kesimpulan materi ini adalah koefisien atenuasi merupakan besaran yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan suatu material dalam melemahkan intensitas radiasi. Melalui koefisien atenuasi, kita dapat mengetahui bagaimana intensitas radiasi berkurang ketika melewati suatu material, menentukan ketebalan material yang diperlukan untuk mengurangi radiasi melalui konsep HVL, serta membandingkan kemampuan atenuasi berbagai material menggunakan koefisien atenuasi massa. Sekian pembahasan mengenai koefisien atenuasi. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan bisa untuk dipahami. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.